Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah unsur transisi periode keempat. Yuk kita mulai. Siapa sih anggota dari unsur transisi periode keempat? Ini harus paham juga. Dimulai dari yang pertama adalah SC. SC ya. Kemudian di sini ada TI, SCTV, cari, mantan, pemain, cowok, berani, culik, zina. Oke, cara menghafalkan adalah yaitu ini saya buat SCTV ini adalah cari, trik asiknya ya. Ini adalah mantan. Kemudian yang ini adalah pemain ya. Bahasa gaulnya pemain itu pemain. Ini cowok. Oke. Yang ini adalah berani. Ninya yang kita ambil culik. Yang ini adalah zina. Oke, cara ngapalkan. Berarti SCTV, cari, mantan, pemain, cowok, berani, culik, zina. Ini harus hafal juga. Nomenklaturnya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, langkah pertama kita harus tahu namanya konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron. Oke. Dari siapa? Dari periode keempat ini mulai SC sampai Zn. Untuk SC kita mulai SC 21 itu mendekati, masih ingat teman-teman semua, yaitu AR 18 ya. Berarti 4S2 3D1. Nah, trik asiknya gimana? Ini angkanya berapa? 2. Ini angkanya 1. Berarti ini 21. Berarti yang lainnya sama, 22. Berarti nanti 4S2 3D2. 4S2 3D2. Yang ini berarti apa? 23. Berarti 4S2 3D3. Nah, ini pengecualian aturan penuh setengah penuh. Saya kasih warna merah supaya ingat. Ini adalah 4S1 3D5. Kemudian lanjut lagi 25 berarti 4S2 3D5. 25 ini juga 4S2 3D6. Supaya gampang nanti, yang ini berarti 4S2 3D7. Yang ini berarti 4S2 3D8. Nah, 29, awas aturan penuh setengah penuh, maka ini diganti adalah 4S1 3D10 untuk yang CU. Untuk yang ZN adalah 4S2 3D10. Oke. Setelah kita tahu konfigurasi elektron, langkah kedua cari jumlah elektron tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Ada berapakah pada SC21? Masih ingat kalau kita buat ini, S-nya adalah 1 kotak, D-nya adalah 5 orbital. Ini berarti penuh, yang ini hanya 1. Berarti yang tidak berpasangan hanya 1. Oke, yang ini D-nya 2, berarti yang tidak berpasangan ada 2. Yang ini tidak berpasangan ada 3. Kenapa ada 3? Karena S-nya adalah penuh. Yang ini S-nya 1, D-nya 5, maka totalnya ada 6 yang tidak berpasangan. Untuk yang D5, nah ini berarti ada 5 yang tidak berpasangan. Untuk yang 3D6, ingat kita kembali lagi, D itu berapa kotak? Masih ingat? Ada 5. Ini ada berapa elektron? 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sisa yang tidak berpasangan adalah 4. Oke, yang ini sama, turun 3. Yang ini berarti 2. Yang ini hanya S saja, berarti 1.
yang ini adalah 0. Oke. Dari sini maka bisa kita simpulkan, yaitu adalah sifat unsur transisi. Apa sih sifat-sifat unsur transisi? Maka kita bisa menyimpulkan, yaitu berdasarkan elektron yang tidak berpasangan. Banyak sifatnya. Yang pertama, sifat yang pertama, semua unsur transisi termasuk atau tergolong logam. Jadi semua unsur transisi adalah tergolong logam. Dengan titik cair, dan titik didih yang relatif tinggi, ya, karena logam ya, yang relatif tinggi. Contoh besi itu ya, ingin meleburkan besi berarti butuh suhu yang sangat-sangat tinggi. Yang kedua, hampir semua padat ya wujudnya. Hampir semua wujudnya padat, tapi ingat, yaitu pada suhu ruangan. Kecuali siapa? Yaitu adalah raksa yang dilambangkan dengan Hg. Nah, ini wujudnya ternyata adalah cair. Yang ketiga, dapat membentuk berbagai macam ion kompleks ya. Jadi nanti dapat membentuk ion kompleks. Nanti kita pelajari setelah unsur transisi ini ya, ion kompleks. Oke, dapat membentuk ion kompleks. Oke, yang keempat, adanya elektron tidak berpasangan. Elektron ini yang tidak berpasangan maka dia akan menyebabkan berbagai sifat ya, menyebabkan sebagai berikut ya. Adanya elektron yang tidak berpasangan maka menyebabkan yang pertama, titik lelehnya tinggi. Yang kedua, bersifat paramagnetik. Maksudnya apa? Yaitu dapat ditarik medan magnet. Oke, dapat ditarik oleh medan magnet ya. Oke, di sini ada trik asiknya. Saya buatkan trik asik. Trik asiknya apa? Yaitu semakin banyak elektron tidak berpasangan, maka semakin kuat sifat paramagnetiknya, atau nanti dikenal dengan bahasanya adalah yaitu ferromagnetik. Jadi semakin banyak yang tidak berpasangan, maka semakin kuat sifat paramagnetiknya. Itu yang harus diketahui ya.
Oke, selain titik lele tinggi bersifat paramagnetik, kemudian untuk adanya tidak berpasangan ini maka menyebabkan, saya tulis ini ya, lanjutan dari yang ini, titik lele tinggi bersifat paramagnetik, kemudian menyebabkan biloknya bermacam-macam. Oke, mempunyai bilok bermacam-macam, artinya mempunyai bilok yang bervariasi. Misalkan ya, Fe itu nanti bisa Fe itu punya muatan Fe2+ atau Fe3+. Beda sama golongan utama, kayak natrium hanya +1 aja. Golongan 2A hanya +2 saja. Cu, tembaga itu bisa Cu+, bisa Cu2+. Oke. Kemudian adanya elektron tidak berpasangan ini, menyebabkan juga senyawanya berwarna. Jadi umumnya senyawanya berwarna. Senyawa berwarna. Jadi umumnya senyawanya berwarna. Oke. Kemudian juga digunakan sebagai katalis ya. Jadi nanti bisa bersifat katalis. Adanya apa? Elektron tidak berpasangan nanti bersifat sebagai katalis. Katalis masih ingat? Yaitu dia akan mempercepat reaksi baik dalam industri, katalisnya ini baik dalam industri maupun metabolisme. Nah, baik dalam bidang industri maupun pada metabolisme. Oke. Nah, dari sini maka saya buatkan triknya juga. Nah, trik asiknya. Nah, diingat-ingat ya. Nah, tak kasih warna merah ini, ingat unsur transisi untuk Zn, Cd, dan Hg. Zn, Cd, dan Hg semua elektronnya berpasangan. Semua elektron, itu berarti elektron ya. Semua elektron berpasangan. Dalam artian yaitu S2 D-nya 10, berarti penuh semua, sehingga sifat yang keempat ini, titik lele tinggi, paramagnetik, kemudian biloknya bermacam-macam, berwarna, tidak akan dimiliki oleh Zn, Cd, dan Hg. Sehingga sifatnya jadi apa? Nah, yang pertama, titik didihnya rendah. Titik leleh atau titik didihnya itu rendah. Karena apa? Semua elektronnya berpasangan. Cenderung bersifat diamagnetik. Oke. Kemudian biloknya hanya satu macam. Biloknya hanya satu macam. Kalau Zn itu berarti Zn2+. Kemudian senyawanya tidak berwarna. Oke, yang ini penghantar panas yang bagus, yang ini isolator ya, penghantar panas yang enggak bagus. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang warna unsur transisi periode keempat. Oke, terjadinya warna unsur transisi periode keempat. Oke. Warna senyawa dari unsur transisi itu berkaitan ya, warnanya ini itu ternyata berkaitan dengan subkulit D yang terisi tidak penuh.
Jadi kalau subkulit D itu terisi tidak penuh, maka umumnya adalah berwarna. Sc3+, kemudian Ti4+, kemudian Cu+, Zn2+, ini tidak berwarna. Sc3+ sama Ti4+, kenapa dia tidak berwarna? Karena subkulit D-nya kosong. Nah, ini tidak berwarna. Kenapa tidak berwarna? Karena subkulit D ternyata D-nya ya ternyata kosong atau tidak ada karena ada elektron yang dilepas. Kita buktikan ya. Sc itu 21, berarti Ar18, 4s2, 3d1. Kalau Sc3+ berarti lepas berapa? Lepas 3, 2 tambah 1 3. Berarti hilang semua, maka tinggal Ar18 saja. Maka yang ini kosong. Karena ini kosong dan ini penuh semua, maka Sc3+ tidak berwarna. Tapi kalau Sc-nya itu berwarna karena ada yang tidak berpasangan satu. Tapi kalau Sc3+ tidak berwarna. Begitu juga dengan Cu+ sama Zn2+ tidak berwarna juga. Tidak berwarna. Kenapa dia tidak berwarna? Nah, karena orbital D-nya penuh ya. Orbital 3D, ini juga 3D ya, terisi penuh. Nah, kita buktikan sekarang Zn. Zn itu 30. Berarti nanti 4s2 3d10. Kemudian Zn2+ berarti lepas berapa? Lepas 2. Yang dilepas adalah 4s2, maka tinggal apa nanti? Hanya tinggal 3d10. 3d10 ini semuanya penuh berpasangan elektronnya, sehingga dia tidak akan berwarna karena penuh. Oke, supaya paham saya buatkan latihan soalnya ya. Nanti silakan dijawab di kolom komentar. Latihan soal. Oke. Nah, latihan soalnya gini. Di sini ya, sifat yang tidak dimiliki oleh unsur transisi adalah dari 2 yang A memiliki beberapa bilox. Memiliki beberapa bilog. Itu yang pertama ya. Oke. Yang B. Oke, penghantar listrik yang baik. Penghantar listrik baik, yang baik ya. Yang C, semua padat pada suhu kamar. Semua padat pada suhu kamar. Oke. Ada 3 pilihan saja, memiliki beberapa bilog, penghantar listrik yang baik, semua padat pada suhu kamar. Silakan dicoba dijawab, nanti tulis di kolom komentar, semoga bisa menjawab ya, semoga bisa semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian, supaya manfaatnya semakin banyak lagi. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komentarnya ditunggu juga, supaya video ke depan lebih menarik dan lebih bagus lagi. Kalau menginginkan rangkuman materi unsur transisi periode keempat, silakan lihat di IG Soliu ya. Jangan lupa follow,
Oke, sehat selalu, salam sukses dari Kim Ude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.